بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan yang disebutkan di halaman 45, faslun fi masail tata'allaqu bis-suhur. Qala Syekh Muhammad Ibn Hizam, fasal yang berkaitan dengan sahur, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sahur. Mas'alatun fadlus sahur, fadlu as-sahur, keutamaan sahur. As-sahur bisa antum baca as-sahur bil fathi, bisa juga antum baca bil dhamm, as-suhur. Kalau dibaca dengan fathah as-sahur itu bermakna al-akl, makanannya, aklah itu makanan. Tapi kalau antum baca as-suhur itu akal, perbuatan makan tadi. Sama seperti al-wudu, ya, al-wudu sama al-wudu. Sabatat ahadits katsirah tadullu ala fadlihi. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sahur. Fa fi sahihain an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahur barakah. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahur barakah, sesungguhnya pada sahur terdapat keberkahan. Bisa juga dibaca fa inna fis suhur barakah. Kalau dibaca as-sahur berarti sesungguhnya pada makanan yang dimakan waktu sahur, al-ma'kul, itu ada keberkahan. Tapi kalau antum baca fa inna fis suhur, yaitu perbuatan makan sahur, yaitu makan di waktu sahur, itu ada keberkahannya. Jelas ini hadis menunjukkan apa? Keberkahan makan di waktu sahur atau makanan yang dimakan di waktu sahur tersebut. Wa thabata 'inda an-Nasa'i min hadithi rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sabit pada riwayat An-Nasa'i dari seseorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan apa dalam ilmu mustalah? Disebut dengan istilah mubham. Tapi mubham sahabi itulah yadur, tidak membahayakan riwayat. Kenapa? Li'anna sahaba kulluhum udul, dikarenakan sahabat seluruhnya udul. Qala, sahabat tersebut mengatakan, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar. Aku masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sahur. Faqal, lalu Rasul mengatakan, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sahur ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Fala tada'u, maka janganlah kalian meninggalkan sahur tersebut. Jelas? Wadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sahur adalah suatu yang berkah. Wa sahhahu asy-syekhuna al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu fil Jami' as-Sahih. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Wa akhraja Muslimun fi sahihihi an Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Al-Imam Muslim meriwayatkan juga dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As, atau dari sahabat dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan akalatus sahar, yaitu makan sahur. Ya. Maksudnya apa? Kita ada makan sahur. Ahlul kitab tidak ada makan sahur, mereka langsung puasa. Jelas? Ini menunjukkan pada sahur ada faedah, ya, ada faedah, ada keutamaan. Apa faedahnya? Faedah yang disebutkan dalam hadis ini, sahur, makan pada waktu itu adalah keberkahan. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, di antara berkah-berkah sahur itu banyak. Ya, di antaranya menolak rasa lapar. Kemudian mereka sebutkan juga menghilangkan perangai-perangai yang memunculkan emosi. Ya, seperti kemarahan. Orang kadang menjadi sebab semalam lada sahur. Ya, enggak? Jadi sebab alasan untuk marah gitu loh. Kemudian juga mereka sebutkan diantaranya mendapatkan doa malaikat, ya, doa malaikat. Mas'alatun hukmus sahur, hukum sahur. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fil Majmu'. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, qala Ibnul Munzir fil Isyraf. Berkata Al-Imam Ibnul Munzir dalam Al-Isyraf. Kata Al-Imam Ibnul Munzir, ajma'atil ummah ala anna sahur mandubun ilaihi mustahabbun la isma ala man tarakahu. Kata Ibnul Munzir, umat ini sepakat bahwasannya sahur disunnahkan, mustahab, tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya. Kalau ada orang yang langsung puasa tanpa sahur, tidak masalah secara hukum fikih, tidak ada dosa bagi dia. Namun disunnahkan yang afdol bagi orang yang ingin berpuasa, dia makan sahur dulu. Itu yang lebih afdol. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala fil Mughni. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, la na'lam fihi bainal ulama khilafan ay fi istihbabihi. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama tentang hukum disunnahkannya. Intinya apa? Para ulama sepakat hukumnya disunnahkan. Jadi tidak ada yang mengatakan sahur itu wajib. Namun dinukilkan ijma' baik Al-Nawawi dari mazhab Syafi'i ataupun Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali menyatakan apa? Hukumnya istihbab, hukumnya mustahab, sunnah dengan kesepakatan para ulama. Masalah berikutnya, takhirus sahur, menunda sahur, mengakhirkan sahur. Yustahabbu takhirus sahur, disunnahkan mengakhirkan sahur. Sunnah sahur itu diakhirkan, jangan terlalu buru-buru dalunya. Jam 3 subuh jangan, tapi yang bagus diakhirkan. Antum biasa sahur jam berapa, Wandi? 15 menit sebelum azan. Itu baguslah. Lima ja'a fi sahihain min hadithi Anas bin Malik an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dari hadis Anas bin Malik, Zaid bin Thabit qol, dari Zaid bin Thabit, yaitu dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit, itu sanadnya ya, dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Rasul. Siapa yang sahur di sini? Zaid ibnu Thabit. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian kami bangkit menuju salat. Sahur bersama Rasul, bangkit menuju salat. Qultu, siapa di sini? Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal azani was sahur,
Berapa jarak durasi antara azan dan sahur? Berapa jaraknya antara azan dan sahur? Qal qadra khamsina ayah. Seukuran 60 ayat atau seukuran 50 ayat. Khamsina ayat, seukuran 50 ayat. Kalau Al-Baqarah 50 ayat itu lumayan ya. Selembar 3 lembaran lebih ya. 3 lembar lebih ya, seperempat juz lah ya, itu tadi. Rawal Bukhari fi sahihihi min hadithi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kuntu atasahharu fi ahli. Kata Sahal bin Sa'ad, dulu aku sahur di tengah-tengah istriku, di tengah-tengah keluargaku. Thumma takunu bi sur'atun an udrika salatal fajri ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun bergegas untuk mendapati salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan apa? Mepet. Ya. Dia sahur di rumah, kemudian bergegas ke masjid untuk bisa dapat salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau zaman sekarang ya misalkan kalau subuhnya jam 5 kurang 10 ya, paling enggak antum sahur itu setengah 5 lah ya. Itu kalau standar kita Indonesia nih, makannya agak banyak ya. Tapi standar orang Arab itu ya, apalagi zaman Nabi SAW, standarnya mereka sahurnya dikit, kurma 2 butir 3 butir ya, itu sudah mencukupi. Kemudian itu suruh tutup pintu. Kemudian mas'alatun ya, masalah berikutnya, akhir waktu sahur, akhir waktu sahur, akhir waktu sahur, wa huwa awwalu waktu siyam. Akhir waktu sahur adalah awal waktu puasa. Jadi akhir waktu sahur adalah awal waktu puasa. Jadi tidak ada jeda ya, tidak ada istilah imsak. Selesai waktu sahur masuk waktu puasa, selesai waktu sahur langsung masuk waktu puasa. Jadi tidak ada istilah jeda. Mazhab Syafi'i wa Ahmad wa Malik wa Abi Hanifah. Lihat di sini disebutkan mazhabnya Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah wa jamaahiril ulama minas sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum annahu yahrumu at-ta'amu wasyarabu wal jima'u bi tulu'il fajri tsani. Lihat mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah, jumhur para ulama baik dari kalangan sahabat, baik dari kalangan tabi'in, mereka mengatakan haram makan, minum dan jima itu kalau sudah terbit fajar tsani. Fajar tsani itu fajar shadiq, yaitu fajar yang kedua, waktu subuh. Jelas? Jadi tidak ada jeda-jedahan, tidak ada istilah imsak di kalangan salaf. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian apa? Al khayt al abyad, sampai nampak benang putih, minal khaytil aswadi minal fajar ya, sampai nampak waktu fajar. Fajar apa itu? Fajar shadiq. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian kalau sudah nampak fajar, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Apa makna sampai malam di sini? Sampai terbenamnya matahari. Sehingga haram makan minum tadi berlaku sejak kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga dari keterangan ini juga batilnya istilah imsak
kalau yang diinginkan adalah imsak anil ta'ami wasyarab. Difahami? Wa yadullu ala dzalika hadits Adi ibn Hatim fi sahihain radhiyallahu anhu. Annahu qala, di antara argumentasinya adalah hadis dari sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Pertanyaan untuk Wandi, Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam agamanya apa? Musyrik atau ahlul kitab? Ahlul kitabnya. Annahu qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, inni aj'alu tahta wisadati iqalain. Ya Rasulullah, dulu aku letakkan di bawah bantalku ada 2 benang, 2 tali. Iqalan abyad wa iqalan aswad. Ada tali putih, ada tali hitam. A'riful lail minan nahar. Dengan 2 benang tadilah aku bisa mengetahui mana malam mana siang. Ya. Jadi untuk tolak ukur dia membatasi malam dan siang, kelihatan benang atau belum? Kalau sudah nampak benang hitam benang putih, berarti udah siang. Kalau belum nampak, berarti masih malam. Kata beliau, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna wisadaka la'arid. Kalau begitu bantalmu terlalu lebar. Innama huwa sawadul lail wa bayadun nahar. Yang dimaksudkan dengan ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nampak bagimu ya, benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Yang dimaksudkan pada ayat tersebut sebenarnya adalah sawadul lail wa bayadun nahar. Benang hitam adalah gelapnya malam, sedangkan benang putih adalah bayadun nahar, putihnya siang, yaitu fajar sodik. Fajar kadzib itu seperti ekor ya, dia mancarnya ke atas. Kalau fajar sodik ya, fajar kadzib itu fajar malam, fajar kadzib itu seperti ekor mancar ke atas. Kalau fajar sodik itu intisyar, ke kanan dan ke kiri, di ufuk warnanya putih. Wa binahwihi aidan fi sahihain an Sahal ibn Sa'ad. Wa fi sahihain aidan an Abdullah ibn Mas'ud. Juga riwayat seperti ini juga datang dari Sahal ibn Sa'ad, riwayat Bukhari Muslim, juga dari Abdullah ibn Mas'ud, riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah SAW. Disebutkan dari riwayat Abdullah ibn Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la yamna'anna ahadukum adzana Bilalin min sahurihi. Janganlah azannya Bilal tersebut menghalangi salah seorang dari kalian dari makan sahur. Fa innahu yu'adzinu bilailin. Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Liyarji' qaimukum wa yuqid naimakum. Supaya orang yang sholat malam bisa bergegas cepat mengakhiri sholat malamnya, dan orang yang tidur bisa terbangun. Walaysa ayyaqul hakadha wa hakadha wa sawwaba biyadihi wa rafa'aha hatta yaqul hakadha wa farraja baina usbu'aihi. Nah, ini dulu dipraktikkan sama Syekh Abdurrahman ya. Nah, itu pentingnya antum belajarnya depan seorang ulama ya. Walaysa ayyaqul hakadha wa hakadha, itu wa sawwaba biyadihi wa rafa'aha. Maksudnya gini ya, yang anak ingat itu Syekh menunjukkan, bukanlah anunya tadi apa namanya fajar subuh itu bukanlah yang membentang ke atas itu tadi ya, seperti ini ya. Namun apa, hatta yaqul hakadha, beliau merenggangkan usbu'ain hakadha ya, maksudnya bukanlah fajar kadzib ya, fajar yang pertama itu yang ke atas seperti ini ya, bukan yang ke atas seperti ini. Sawwaba itu biyadihi wa rafa'aha, itu artinya nurun naik kan ya. Namun yang nyebar, maksudnya itu fajar
Fajar subuh itu bukanlah yang membentang ke atau apa namanya kalau ke atas itu vertikal. Ya, vertikal, bukan vertikal, tapi horizontal yang memanjang. Fa fi sahih Muslim an Samurah ibni Jundub, disebutkan dalam sahih Muslim dari sahabat Samurah bin Jundub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan la yaghurrannakum adzanu Bilalin wala hadzal bayad. Disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub, Rasul mengatakan jangan sampai adzan Bilal menipu kalian, dan juga warna putih ini tadi, cahaya fajar kadzib, jangan sampai tertipu dengan adzan tersebut. Kenapa? Dikarenakan adzannya Bilal itu masih pada waktu malam. Adzan yang pertama li umudis subhi hatta yastatir. Ya, maksudnya umudis subhi. Umud itu tiang subuh, maksudnya apa? Cahaya yang menegak, ya, sampai cahaya tersebut membentang ke kanan dan ke kiri. Kalau cahayanya masih membentang ke atas, ya, masih naik tegak ke atas, itu belum masuk waktu subuh. Namun subuh itu membentang ke kanan dan ke kiri. Nah, dalam hadis ini juga terdapat faedah, ya ikhwan, bahwasanya azan yang terjadi di zaman Nabi SAW untuk subuh itu 2 kali. Azan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu anhu, sedangkan azan yang kedua dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis lain beliau mengatakan, ya, fa inna Bilal yu'adzin bil lail. Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Ya. Wa kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, karena azannya Ibnu Ummi Maktum itu waktu masuk subuh. Nah, di sini amalkan sunnah ini. Antum azan 2 kali enggak? Hah? Jangan, harus. Sekarang tolong diupayakan azan 2 kali tetap berlanjut. Ini menjelang Ramadan. Ya. Pokoknya sunnah ini tadi enggak boleh tinggal. Sebab kenapa? Kita hidup di lingkungan masyarakat ini harus dibiasakan dari sekarang. Kalau tidak dibiasakan, nanti komplain sama masyarakat. Kalau ketika mau mengamalkan sekali lagi, itu bisa komplain. Pokoknya anak minta tuliskan kertas, tempel di sini. Tentukan waktunya, jam berapa? Misalkan jam 4 subuh. Tulis di sini jam 4 subuh, waktu azan berkumandang. Untuk saat ini, ya mungkin sekitar jam 4 subuh, karena subuhnya jam berapa? Jam 5 kurang, itu ya. Tulis di sini jam 4 subuh 00, jam 04.00 itu waktu azan pertama. Harus dikumandangkan untuk menghidupkan sunnah. Kemudian masalah berikutnya, taqdimu adzanil fajri qabla waqtihi fi Ramadan liyumsikan nasu qabla al-waqti ihtiyatan. Mendahulukan azan subuh sebelum waktu azan di bulan Ramadan, supaya orang berhenti makan sebelum waktunya. Ihtiyatan, sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Sebagai bentuk apa? Kehati-hatian. Atau kalau istilah kita sekarang, dalam rangka apa namanya, pakai imsaknya, ya, untuk menghentikannya dengan sirine. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil Fath. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, minal bida'il munkara ma uhditha fi hadha zaman min iqa'il adzani tsani qabla al-fajr. Termasuk kebid'ahan yang munkar adalah sesuatu yang dimunculkan di zaman sekarang ini, berupa iqa'il adzani tsani, berupa mengumandangkan azan yang kedua qabla al-fajri, sebelum waktu fajar, binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan, dengan ukuran waktu durasi sekitar thuluthus sa'ah, sepertiga jam di bulan Ramadan. Tutup rapatin lagi pintunya. Wa itfa'il masabih allati ja'alat alamatan litahrimil akl wa syurbi ala man yuridu siyam.
dan memadamkan lampu, yang mana dengan padamnya lampu tersebut merupakan tanda haramnya makan dan minum bagi orang yang ingin puasa. Nah, ini kapan terjadi ya ikhwan? Terjadi kapan? Di zaman siapa? Di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan termasuk minal bid'ahil munkar, termasuk bid'ah yang mungkar, sesuatu yang dimunculkan fi hadzal zaman, di zaman beliau. Ana ulangi, lihat beliau mengatakan minal bid'ahil munkar ma uhditsa fi hadzal zaman min iqa'il adzan tsani qabla al-fajr bi nahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan. Termasuk kebid'ahan yang munkar. Lihat, siapa yang mengatakan ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar, mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan minal bid'ahil munkar, termasuk bid'ah yang munkar, memunculkan ya, atau yang dimunculkan di zaman beliau berupa mengumandangkan azan yang kedua tersebut, azanul tsani, sebelum waktu subuh, seukuran berapa? Sepertiga jam, 15 menit, 20 menit ya. Dan juga apa? Mematikan lampu, yang mana dengan matinya lampu tersebut sebagai tanda haramnya makan dan minum bagi orang yang ingin puasa. Kalau di zaman sekarang apa tandanya biasanya? Hah? Sirine, ada suara ya. Za'man mimma ahdatsahu annahu lil ihtiyat fil ibadah. Orang yang memunculkan bid'ah seperti ini, pengklaiman dia menganggap itu adalah upaya untuk hati-hati dalam puasa Ramadan. Hati-hati jangan sampai masuk waktu subuh dalam keadaan masih makan. Namun kata beliau, wala yu'lam bidzalika illa ahadun nas. Yang demikian itu tidak pernah diketahui argumentasi sama sekali, melainkan berdasarkan yang dilakukan oleh person-person orang saja. Wa qad jarrahum dzalika ila annahum saru la yu'adzinuna illa ba'dal ghurub bidarajatin. Sehingga konsekuensi dari tindakan mereka tidak mengumandangkan azan melainkan setelah terbenamnya matahari beberapa saatnya. Difahami? Jadi pas azan maghribnya malah dimolorkan. Difahami? Dimolorkan. Dengan keyakinan apa? Supaya lebih tepat waktunya pula. Nanti kalau buru-buru apa? Belum waktu maghrib sudah azan, akhirnya dimolorkan sama mereka. Litamkinil waqti za'amu fa akharu al-fitrah. Supaya apa? Supaya tamkinul waqt, supaya betul-betul waktunya mantap dan tepat gitu loh. Sehingga mereka mengakhirkan berbuka wa ajjalu as-sahur, namun mereka menyegerakan sahur. Wa khalafus sunnah, dan mereka menyelisih sunnah. Falidzalika qalla anhum al-khair wa kathura fihim asyar, Allahul musta'an. Oleh karena itulah, dikarenakan mereka menyelisih sunnah, sedikit kebaikan yang ada pada mereka dan semakin banyak pula keburukan yang ada pada mereka. Ya ikhwan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zalan nas bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Umat manusia senantiasa berada pada kebaikan selagi mereka mau menyegerakan berbuka. Kalau ditunda berbukanya justru sebaliknya, ya, itu merupakan mukhalafatus sunnah. Dan ada unsur tasyabbuh dengan siapa? Dengan ahlul kitab, yang mereka biasa berbukanya kapan? Ketika sudah muncul bintang. Adapun di kalangan umat ini dari kalangan orang-orang Rafidhah, Syiah. Masalah berikutnya. Nah, ini masalah penting. Apa masalahnya? Idza istamarra fil akli wasyurbi athna al-adzan. Dengar baik-baik. Apabila seseorang terus-menerus makan dan minum pada saat di tengah-tengah azan berkumandang, boleh apa tidak? Ada kumandang azan, dia masih melanjutkan minum. Rio sudah azan, Wandi masih minum. Ya. Kata Rio, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak apa pula kata Wandi, masih minum dia. Seret kerongkongan kalau tidak minum. Boleh apa tidak? Idza kana al-muadzin la yuadzin illa ba'da tulu'il fajri. Kalau muadzin tidak mengumandangkan azan melainkan setelah terbit fajar, tepat waktunya, fa innal wajiba al-imsak, maka yang wajib imsak.
Kalau muadzin mengumandangkan azan tepat pada waktunya, maka antum menahan diri. Nah, bagaimana dengan azan kita ini tadi? Ghalibudz dzan, ya, dugaan terkuat. Azan yang dikumandangkan sudah tepat waktunya. Karena ada jadwalnya. Dan bukan sengaja untuk diselisihi. Difahami? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan dan minumlah sampai ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Jelas ini azan di zaman Rasul ada dua kali, azannya Bilal, azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, muttafaqun alaih an Ibni Umar wa Aisyah. Jelas? Wa in kana al-muadzin yu'adzinu qabla al-fajri. Namun kalau muazzinnya tadi mengumandangkan azan sebelum subuh, fayajuzu lahu ayyakula hatta yafrugha al-muadzin ma damal fajru lam yatla. Kalau seandainya azannya belum masuk waktu, memang sengaja dicepatkan, maka boleh saja bagi dia makan dan minum tadi sampai selesai muadzin mengumandangkan azan selama fajar belum terbit. Li'annal asla baqa'ul lail, dikarenakan hukum asal masih teranggap malam. Waqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, makan dan minumlah kalian sampai kapan? Sampai nampak bagi kalian betul-betul muncul fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Kapan kita boleh makan dan minum? Dari malam sampai betul-betul nampak apa? Nampak fajarnya tadi. Wa idza syakka. Nah, lihat di sini. Kalau ragu, fayubahu lahul akul wasyurbu hatta yazula syak. Namun kalau antum ragu, muadzin ini tepat enggak azannya? Tepat enggak azannya? Maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya antum berada pada malam hari, boleh saja antum makan dan minum, ya, sampai hilang keraguan tadi. Wa yadkhul al-fajr, dan masuk waktu fajar, ya. Wal aula wal ahwat lahu ayyumsik. Namun yang lebih utama, lebih hati-hati antum berhenti. Kenapa berhenti? Karena untuk kita di Indonesia ini sudah menggunakan jadwal waktu sholat yang berdasarkan kemenak. Antum mau ngeritisi bahwasanya waktu yang ditentukan oleh kemenak keliru, ya. Misalkan kecepatan, antum harus buktikan dengan dalil, dengan bayan. Antum nyata ngelihat, ngecek, ternyata kecepatan azan yang dijadwalkan oleh kemenak. Nah, antum punya data, baru antum bisa hilangkan ini tadi. Difahami? Ya, kata beliau, wal aula wal ahwat lahu ayyumsik ihtiyatan li dinihi. Namun kalau antum juga ternyata masih ragu-ragu dengan jadwal kemenak ini tadi, ya, karena mungkin selisihnya juga tidak banyak, kalaupun selisih antum masih ragu-ragu, ya sudah, antum tetap berhenti makan dan minum tadi. Difahami? Sebagian orang karena ragu dengan jadwal yang ditetapkan kemenak ini tadi, jadwal sholat, jadwal abadi tadi, ya, subuh misalkan jam 4:50, antum ragu-ragu, akhirnya apa? Dia masih makan. Alasannya apa? Kurang tepat waktunya tadi. Karena sebagian ormas ada yang meneliti, katanya mereka membuktikan itu kecepatan subuh. Ada yang mengatakan kecepatan 20 menit. Oleh karenanya di sebagian masjid itu ada tulisan azan subuh ditambahkan berapa menit, Pak? 8 menit. Ya. Nah, makanya kalau antum mau agak molor sahurnya, antum ikut Masjid Al-Jannah yang dekat Pasar Saku itu, ya. Di situ azan subuhnya 8 menit sebelum atau setelah azan masyarakat, azan waktu kemenak. Difahami? Nah, itu tadi. Mereka dengan alasan dari pimpinan Muhammadiyah yang telah membuktikan bahwasanya azan subuh itu kecepatan waktunya. Difahami? Nah, wallahu alam ya, ikhwan. Untuk anak pribadi dalam hal ini perlu pembuktian semuanya, ya.
perlu pembuktian. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan menuju sesuatu yang tidak meragukan. Wa hadza qaulu jamaahiril ulama minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ini pendapat mayoritas para ulama baik dari kalangan mutaqaddimin atau mutaakhirin. Wa bihadza afta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tsumma samahatu Syekh Ibnu Baz, wa Syekh Ibnu Utsaimin, wa Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Ini juga merupakan fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan juga Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Jelas ya ikhwan? Wadihun jiddan, wallahu taala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Ketemu lagi. Mau safar dulu. Mungkin Senin.